Pedro Acosta terus terang mengakui kalau saat ini sulit untuk menyaingi Marc Marquez di MotoGP. Menurut rider muda asal Spanyol itu, satu-satunya cara realistis untuk bisa bersaing dengan Marquez adalah dengan mengendarai motor Ducati. Acosta menyebut, sehebat apapun seorang pembalap, keunggulan motor tetap jadi faktor utama, apalagi di era MotoGP sekarang, di mana Ducati begitu dominan. Pada akhirnya, sayang sekali, satu-satunya motor yang mampu untuk mencoba bersaing melawan Marc, yaitu menunggangi motor yang sama dengan dia atau sebuah motor Ducati, kata Acosta dilansir Motosan. Musim ini, Acosta memang sudah naik ke tim pabrikan KTM. Meski motornya semakin kompetitif, dia tetap melihat Ducati punya keunggulan yang sulit disaingi, terutama dalam hal akselerasi dan kecepatan di lintasan lurus. Komentar Acosta makin memanaskan rumor soal ketertarikannya terhadap Ducati, meski sejauh ini ia masih terikat kontrak bersama KTM. Aprilia Racing mengonfirmasi bahwa juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, akan kembali mengendarai motor MotoGP mereka, RSGP 25, dalam tes privat di sirkuit Misano, Marco Simoncelli pada hari Rabu, 9 Juli nanti. Martin sebelumnya sudah kembali naik motor, tetapi hanya menggunakan motor street RSV4 di Barcelona, Catalunya. Pemeriksaan medis pada tanggal 30 Juni lalu menunjukkan perkembangan positif terhadap cedera Martin, termasuk pneumotoraks dan beberapa tulang rusuk retak akibat kecelakaan di GP Qatar. Namun ia masih membutuhkan sekitar 2 minggu lagi untuk pemulihan penuh. Tes Misano ini adalah kesempatan besar untuk memastikan kondisi fisiknya sebelum kembali berlomba. Jika tes privat ini berjalan baik dan dokter memberi lampu hijau, kemungkinan Martin bisa tampil kembali di ajang GP Ceko di Brno pada 18 sampai 20 Juli nanti. Ini juga akan menjadi tes besar terakhir sebelum Grand Prix Jerman di Sachsenring. Enea Bastianini mengaku masih kesulitan menyesuaikan diri dengan motor barunya, KTM RC16. Walau sempat tampil lebih baik di Mugello dan Assen, dia merasa motornya seperti bertambah berat saat menikung dan keluar tikungan. Bastianini bilang, kadang-kadang dia kehilangan banyak waktu, terutama di 2 tikungan pertama. Seolah-olah bobot motor nambah 50 kilo, motor jadi susah diajak belok dan keluar tikungan, kata Bastianini dikutip Motorsport. Dia juga curiga ada masalah di bagian aerodinamika motor yang bikin motor kurang stabil di tikungan. Saat balapan di Assen, Bastianini start dari posisi 17, tapi berhasil finish ke-9. Meski begitu, dia masih merasa ada yang harus diperbaiki. Bastianini telah menunjukkan kemajuan, tapi belum sepenuhnya nyaman dengan RC16. Kehilangan waktu di awal lap dan sensasi berat ini jadi tantangan signifikan. Tim KTM Tech 3 pun kini fokus memecahkan misteri tersebut. Apakah akibat aerodinamika, setup, atau karakter motor? Jelang Suzuka 8 Hours 2025, Johan Zarco memberikan komentar soal keikutsertaan Jack Miller. Uniknya, meski di MotoGP Zarco membela LCR Honda, sementara Miller sudah resmi jadi bagian dari Yamaha, Zarco tetap menyambut kehadiran rival lamanya itu dengan positif. Zarco sendiri akan memperkuat tim HRC bersama Takumi Takahashi dan Iker Lecuona. Sedangkan Jack Miller turun bersama tim Yamaha, yang juga ingin bersaing memperebutkan kemenangan di ajang balap ketahanan legendaris Jepang tersebut. Saya senang dia ikut balapan ini. Suzuka 8 Hours adalah event special, dan makin seru kalau ada banyak pembalap top seperti Jack, ujar Zarco. Suzuka 8 Hours dikenal sebagai ajang bergengsi di Jepang, dengan banyak tim pabrikan turun langsung. Honda, Yamaha, hingga Kawasaki, semua bersaing ketat untuk meraih gelar juara. Miller dan Zarco boleh saja beda pabrikan, tapi mereka sama-sama membawa misi besar untuk tampil maksimal dan memperkuat reputasi tim masing-masing di Suzuka nanti.